Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Kopi pagi ini adalah Glik. Nah, dari Mang Indra Odong. Asik banget nih. Rasanya pokoknya sedap lah, susah menjelaskan ya. Semalam itu saya berada di acara BREAD nih tuh, ya, Reader BREAD Leaders tuh kan tuh. Jadi ini bahas buku ya, bahas bukunya tentang The Psychology of Silicon Valley. Ada nggak bukunya di sini ya? Sebentar ya, saya cek dulu. Tablet saya kayaknya ada. The Psychology, oh ya ini dia. Psychology of Silicon Valley. Sebentar. Title-nya mana ya? Nah, bukunya ini. Nah, The Psychology of Silicon Valley ini bisa di download kalau pakai Kindle ya. Nah, intinya tuh adalah cerita tentang kultur orang-orang yang di Silicon Valley. Nah, diskusi macam-macam asik ya tadi malam. Terus tiba kepada soal kultur ya, kultur dari sebuah perusahaan. Nah, Mas Denny tanya, kultur perusahaan tuh gini. Kapan kita mulai memikirkan kultur perusahaan ketika kita membuat perusahaan? Starting up ya, kita buat usaha, terus kapan kita memikirkan kultur? Penting nggak kultur perusahaan? Ini cerita tentang kultur perusahaan dulu ya. Jadi memang perusahaan itu punya kultur. Setiap perusahaan itu punya kultur. Karena di dalam perusahaan itu ada kumpulan orang. Nah, kumpulan orang itu sesuai dengan kultur perusahaannya. Jadi itu biasanya perusahaan punya kultur, kemudian nanti orang yang masuk dia sesuai dengan kultur perusahaan. Contoh nih, ada perusahaan yang kulturnya kalau sekarang gitu ya, failure ya, kegagalan is an option, adalah sebuah pilihan gitu. Itu untuk usaha-usaha yang kreatif ya, kayak misalnya di Facebook, buat aplikasi, media, sosial media segala macamnya. Failure is an option itu menjadi kultur. Jadi orang bisa berbuat salah. Yang penting membuat sesuatu ya, kreatif gitu. Jadi nggak boleh diam, malah harus berusaha berbuat itu. Tapi kalau di pabrik lain lagi, zero failure. Nggak boleh ada failure. Kalau kita membuat produk, harus jadi produknya. Nggak boleh produknya itu ada kesalahan segala macam. Kalau bisa zero failure ya, karena itu nanti produktivitas dari si pegawai yang bersangkutan itu dipertanyakan ya, atau sistemnya dipertanyakan tentang membuat produknya ini. Nah, itu kan beda ya, ada dua kultur perusahaan yang berbeda. Ada lagi kultur perusahaan yang ngantornya 9 to 5, jam 9 sampai jam 5 atau jam 8 sampai jam 4 atau ya pokoknya gitu ya, kantoran. Kulturnya seperti itu. Perusahaan-perusahaan yang ya sudah besar kayak gitu ya, kantoran. Lembur sebetulnya tidak terlalu disarankan untuk lembur ya. Apalagi tidur di kantor, nggak boleh. Kalau startup kebalik, nggak ada 9 to 5. Ada orang yang membuat usaha baru, perusahaan baru, ya biasanya ngantor ya, tidurnya di kantor. Kantornya bisa jadi malah kos-kosannya gitu ya. Kalau di Amerika di garasinya, tidur di kantor. Kenapa? Karena kerjaannya berat, banyak, dan waktu nggak ada ya. Jadi dia kerja terus ya di kantornya gitu. Artinya ngelembur terus. Dan ngelemburnya juga nggak dibayar, nggak ada tuh. Kalau pegawai kantor yang satunya lagi tadi kalau ngelembur tuh tidak disarankan tuh, karena nanti harus ditambah gajinya, gaji lembur. Kalau ini enggak gitu. Nah, ini kultur perusahaan yang berbeda. Ada lagi kultur perusahaan apa yang ya kalau tempat saya integritas yang utama ya. Kulturnya adalah menjaga integritas. Ya, terus satu lagi harus bisa belajar sendiri dan nanya gitu ya. Jadi kalau nanya di tempat saya bukan sebuah kesalahan, malah sebuah keharusan. Kalau nggak ngerti nanya gitu. Jadi harus belajar dulu, nyobain dulu, kalau nggak ngerti baru nanya gitu. Tapi nyoba dulu. Kalau belum apa-apa udah nanya, nggak disukai juga ya. Tapi kalau udah belajar nggak ngerti nggak nanya, nggak disukai juga ya. Jadi harus nanya. Nah, itu kultur yang berbeda-beda. Biasanya perusahaan itu biasanya kalau kita membuat perusahaan ya, kan kita memecahkan sebuah masalah, buat produk, service atau apapun gitu kan ya. Nah, kultur itu belum terpikirkan sih memang. Dalam perjalanan waktu nanti kultur itu menjadi tanggung jawab dari si para pendiri, foundersnya itu bertanggung jawab membuat kultur. Kalau dibayangkan itu seperti inilah membuat band kali ya. Kalau membuat band,
awal-awalnya buat lagu, main band, main lagu karya sendiri, main lah gitu, udah main band gitu. Nggak memikirkan wah ini bandnya apa-apa, belum. Awal-awalnya mari kita together ya, kumpul-kumpul bersama-sama buat band, main musik, buat jreng gitu ya. Nanti lama-kelamaan baru ini mulailah muncul kulturnya. Nah ini kita bandnya aliran apa, progressive rock, kita alirannya apa, dangdut, pantura, kalau kita alirannya apa, jazz, dan gitu ya, instrumental, apalagi ya, ambience atau apa. Nah jadi ini kemudian muncullah ya itu satu, itu terus alirannya, visinya, terus kemudian kultur ya, bekerjanya ketika membuat karyanya juga beda. Ada yang kulturnya tuh menggebu-gebu ya, selesai habis itu bubar ya, istirahat habis itu ngumpul lagi ya, dan seterusnya. Jadi kultur ini memang beda-beda dan memang itu akan menjadi warna dari perusahaannya. Itulah sebabnya perusahaan besar kayak IBM ya, Citibank, Schlumberger, segala macam itu punya warna culture-nya. Jadi kalau orang bilang ini pasti alumni Schlumberger, ini alumni Citibank, atau ini alumni IBM gitu ya. Ini karena mereka punya warna. Nah, itu sama juga, ini pasti orang Google atau orang Facebook gitu. Di dalam bukunya tadi juga disebutkan ya, ada orang yang inilah Google. Sehingga kalau meng-hire atau menerima pegawai baru itu yang pegawainya itu disesuaikan dengan kultur yang bersangkutan. Nah ini yang jadi masalah. Jadi kulturnya nanti akan heterogen dong. Iya sih. Nah itu maksudnya gini, kalau saya punya band ya, band saya tuh dangdut, akan repot kalau saya menerima pemain baru jazz ya. Nanti kan akan konflik di situ ya. Jadi nggak sama gitu ya. Nah ini juga demikian ya itunya. Dan nanti orangnya nggak akan tahan juga ya yang baru ini di situ, karena kulturnya beda ya dengan yang ini. Perusahaan yang itu juga akan menerima orang yang ini juga repot ya, karena dia harus membantu melakukan transformasi kultur. Kemarin juga dibahas juga ya, Pak Buntoro cerita kalau kita membuat industri manufacturing kan beda dengan industri agriculture ya, pertanian. Sehingga orang yang bekerja pun yang tadinya menanam padi beda dengan orang yang bekerja di production, di manufacturing ya. Nah itu harus perubahan kultur. Nah itu butuh waktu lama untuk melakukan perubahan kultur. Tapi itu harus ini ya, secara sadar dilakukan oleh para pendirinya. Begitu. Jadi ini tentang founders ya. Jadi kalau Anda mendirikan perusahaan ya nanti menjadi tanggung jawab Anda memikirkan kultur. Kalau Anda yang sudah jalan, nah ini adalah masanya. It's about time for you to think about the culture of your company. Saya juga demikian, pusing ya. Tapi itu pusing yang bagus ya, artinya pusing ada kerjaan ya, daripada pusing nggak ada kerjaan, nggak ada gawe, nggak ada duit, nggak ada apa, pusing itu lebih repot ya. Tagihan datang terus. Jadi kita ketawain aja lah ya, sambil minum kopi soalnya, supaya kita menjadi tetap waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya.